Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kebanyakan orang pasti sudah pernah recook sop janda ya. Tapi cobain deh sop jandanya versi Mama Ryan, pasti insya Allah akan lebih nikmat dari biasanya yang teman-teman bikin. Dan ini adalah resep andalan saya kalau bikin sop janda, karena sesuka itu dengan rasanya, keluarga juga suka banget dan ketagihan. Insya Allah teman-teman juga akan ketagihan banget setelah mencoba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Untuk sop jandanya kali ini Mama Ryan pakai buntut sapi, karena biasanya pakai iga atau pakai pure daging. Saya pakai sebanyak 1 kilo atau 1000 gram. Sisihkan terlebih dahulu. Lanjut untuk sayurannya. Wortel 2 buah yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Selanjutnya potong-potong, saya cukup potong seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman. Selanjutnya kentang 2 buah yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Potong-potong, saya potong dadu atau potong sesuai selera teman-teman ya. Setelah kentang dan wortel dipotong-potong, tempatkan di wadah. Beri air sampai kentang dan wortel tertutup dengan air. Rendam kentang dan wortel supaya tidak berubah warna. Selanjutnya untuk bumbunya, bawang putih 5 siung, bawang merah 6 siung. Kemudian beri air sedikit supaya gampang halus. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender, boleh pakai ulekan ataupun chopper. Haluskan sampai benar-benar halus. Setelah halus seperti ini, kita sisihkan dahulu. Lanjut siapkan bumbu yang lain. Bawang bombay 1 buah yang sudah dipotong segi 4 seperti ini. Lengkuas cukupnya digeprek. Daun jeruk 4 lembar. Jahe 1 cm potong tipis atau boleh digeprek. Cengkeh ini kurang lebih 5 butir. Pala dari 1/4 butir, kapulaga 3 butir, bunga lawang 1 butir. Dan ini yang jadi ciri khasnya sop ini ya, cabai rawit hijau sebanyak kurang lebih 150 gram. Ini cabenya saya akan haluskan setengahnya, dan setengahnya lagi biarkan utuh. Siapkan juga daun bawang yang sudah dipotong-potong, daun seledri juga. Selanjutnya rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan buntut sapi. Kita rebus terlebih dahulu buntut sapi sebentar untuk mengeluarkan sisa darah dan lemak berlebih dan kotoran-kotoran yang lain. Setelah mendidih, sisa darah dan lemak berlebih akan membentuk buih-buih seperti ini. Kemudian angkat buih-buihnya sampai bersih, supaya nanti pas kita angkat buntut sapinya, buih-buih ini tidak menempel ke buntut sapinya. Setelah bersih, lanjut rebus kurang lebih 10 menit dihitung dari awal mendidih ya, dan ini sisa waktunya. Setelah direbus kurang lebih 10 menit, angkat buntut sapi dan tiriskan. Lanjut rebus kembali buntut sapi dengan air baru. Rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan buntut sapinya dan bumbu halus yang tadi kita bikin, plus bawang bombay dan rempah-rempahnya. Sekalian seasoning diantaranya garam 1 sendok teh penuh, kaldu bubuk 1 sendok teh penuh, micin setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh penuh, gula putih 1 sendok teh, garam saya tambahkan lagi setengah sendok teh penuh. Aduk sampai tercampur rata, kemudian masak. Saya menggunakan presto untuk mempersingkat waktu. Presto kurang lebih 30 menit dihitung dari kenal presto berdesis seperti ini. Atau kalau mau dimasak dengan panci atau wajan biasa, rebus kurang lebih 1 jam. Setelah di presto kurang lebih 30 menit, matikan kompor. Setelah keno presto berhenti berputar, kemudian buang uapnya sampai habis supaya dibuka tutup prestonya aman ya. Setelah uap habis, buka tutup presto. Dan ini buntut sapinya sudah matang dan empuk. Selanjutnya saya akan pindahkan ke wajan supaya lebih mempermudah. Setelah semua sop kita pindahkan ke wajan, lanjut masukkan kentang dan wortelnya. Boleh kita ambil dan buang rempah-rempahnya yang sudah di presto dengan buntut sapi, karena sudah mengeluarkan sari dan aromanya. Setelah rempah-rempahnya kita buang, kita boleh tambahkan lagi seasoning, garam, dan kaldu bubuk supaya rasanya seimbang karena penambahan kentang dan wortel. Aduk-aduk merata, kemudian masak kembali sampai kentang dan wortel matang. Setelah kentang dan wortel dirasa cukup kematangannya, kemudian masukkan cabai rawit hijau yang sudah dihaluskan kasar seperti ini. Dari setengah cabai rawit hijau yang tadi kita siapkan ya. Dan juga masukkan setengahnya lagi, sisanya yang utuh. Tambahkan perasan jeruk nipis supaya rasanya lebih segar. Saya pakai setengah buah.
Lanjut disusul masukkan juga daun bawang dan daun seledrinya, tambahkan bawang merah goreng secukupnya. Aduk-aduk merata, masak kembali sebentar, cukup sampai daun bawang dan daun seledri sedikit layu. Setelah daun bawang dan daun seledri sedikit layu, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia sop janda singkatan dari Jawa Sunda versi Mama Ryan yang rasanya luar biasa. Nanti kalau teman-teman mau bikin sop ini, cobain ya resep Mama Ryan, pasti tidak akan kecewa. Insya Allah malah akan ketagihan banget dan suka banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum.